Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu. Pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi tentang tafsir maudhu'i dan konsep dakwah. Kita akan memulainya dengan definisi. Apa itu tafsir maudhu'i? Definisi dari tafsir maudhu'i adalah metode menafsirkan Al-Quran dengan menghimpun ayat-ayat yang membahas satu tema tertentu dari berbagai surat, kemudian dikaji secara mendalam dan komprehensif untuk memperoleh pemahaman utuh tentang tema tersebut menurut pandangan Al-Quran. Secara garis besar, tafsir maudhu'i adalah tafsir tematik atau tafsir membahas satu tema tertentu dari berbagai surah. Misalnya mengkaji tentang keadilan, tentang pendidikan, dan tema lainnya yang dihimpun tidak hanya dari satu surah, tetapi dari berbagai surat yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah karakteristik utama. Jadi karakteristik utama dari tafsir maudhu'i yang pertama adalah berfokus pada tema atau masalah. Misal keadilan, atau ayat-ayat tentang riba, atau ayat-ayat tentang dakwah. Hanya satu tema, sedangkan tema yang lain dibahas di tafsir yang lain. Yang kedua, menghimpun semua ayat yang relevan, tidak terbatas pada satu surah. Jadi ayat-ayat yang dihimpun atau ayat-ayat yang dikumpulkan pada tema tersebut tidak hanya pada satu ayat, tetapi dari berbagai surah yang ada di Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai dengan An-Nas. Setiap ayat yang mengandung atau yang relevan dengan pembahasan tema tersebut dimasukkan. Yang selanjutnya adalah menganalisis ayat dengan pendekatan tematik, bukan per ayat secara terpisah. Setelah ayat ditemukan, kemudian dihimpun, kemudian dilakukan pendekatan secara tematik, bukan per ayat secara terpisah. Jadi bukan ayat per ayat, tetapi per tema. Yang selanjutnya adalah tujuannya. Tujuan dari adanya tafsir maudhu'i yaitu untuk menjawab problematika umat berdasarkan petunjuk Al-Quran secara holistik. Karena Al-Quran membahas secara global, belum tersusun per tema, makanya perlu adanya tafsir maudhu'i supaya menjadi solusi di dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di umat. Misalnya ayat tentang riba. Karena ayat tentang riba tidak hanya di satu surah, maka akan sulit untuk memahami. Hanya kesulitan karena harus mencari di setiap surah. Tetapi dengan dihimpunnya menjadi satu tema tertentu, itu akan memberikan kemudahan di dalam membahas satu permasalahan, misalnya tentang riba. Di sini sudah muncul ayat-ayat yang membahas tentang riba. Yang selanjutnya adalah prosedur tafsir maudhu'i menurut Al-Farmawi. Abdul Hayy Al-Farmawi, beliau ada seorang guru besar di Mesir, Al-Azhar. Beliau merumuskan 7 langkah sistematis di dalam menyusun tafsir maudhu'i. Yang pertama adalah menetapkan masalah atau tema yang akan dikaji, jelas dan terbatas. Jadi cukup satu tema, jangan banyak tema. Yang kedua adalah menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut. Urutan turunnya ayat diperhatikan.
Yang ketiga adalah menyusun runtutan ayat sesuai masa turunnya, Makkiyah dan Madaniyah, disertai pemahaman asbabun nuzul, sebab turun ayat. Yang keempat adalah memahami korelasi atau munasabah, hubungan ayat-ayat tersebut dalam setiap surahnya. Yang kelima adalah menyusun pembahasan dalam kerangka yang sistematis atau outline, membuat outline-nya. Kemudian yang keenam adalah melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis terkait, pendapat ulama dan penalaran logis. Dan yang terakhir adalah mengkaji ayat secara keseluruhan dengan menghimpun ayat yang memiliki pengertian serupa, mengkompromikan antara yang umum dan khusus, serta mengambil kesimpulan akhir. Inilah prosedur yang sudah disusun oleh Abdul Hayy Al-Farmawi di dalam menyusun tafsir maudhu'i. Jadi di sini beliau sudah menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh untuk menyusun tafsir maudhu'i. Kemudian kita akan membahas tentang dakwah. Sebagaimana judul dari pembahasan kali ini adalah tentang tafsir maudhu'i dan dakwah. Dakwah ini adalah salah satu tema tafsir maudhu'i. Selain ada pendidikan, kemudian ada ekonomi, ada hal yang lain, keadilan. Dakwah ini adalah salah satu tema dari tafsir maudhu'i. Tetapi kita akan memulai membahas dari etimologis dulu, dari pengertian. Dakwah atau makna etimologis atau secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yada'u, dakwatan. Artinya atau arti dasarnya adalah memanggil, menyeru, mengajak, atau undangan. Mengandung makna komunikasi aktif dari seseorang kepada pihak lain. Adapun makna terminologis atau istilah, secara umum segala aktivitas yang bertujuan menyampaikan dan mengajak orang lain untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam, iman, syariat, dan akhlak. Jadi secara istilah, dakwah adalah aktivitas yang bertujuan untuk menyampaikan, kemudian mengajak orang lain untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Adapun menurut para ulama, pengertian dakwah adalah upaya menyeru manusia ke jalan Allah, kebaikan dan kebenaran dengan hikmah dan kebijaksanaan demi kebahagiaan dunia akhirat. Ulama berpendapat bahwa dakwah adalah artinya menyuruh manusia ke jalan Allah, tetapi dengan cara yang hikmat, dengan cara yang hikmat, kebijaksanaan, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang kasar. Kemudian dakwah tidak hanya dilakukan melalui lisan sebagaimana yang dilakukan di zaman dulu. Sekarang seiring dengan berkembangnya teknologi, media dakwah itu sudah banyak. Jadi dakwah tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai ceramah di mimbar. Perkembangannya meliputi, jadi dakwah dibagi menjadi beberapa. Ada dakwah bil lisan, yaitu penyampaian melalui lisan, yaitu di dalam forum atau ceramah atau khutbah, diskusi, dan kajian. Kemudian dakwah bil hal. Dakwah bil hal itu penyampaian melalui perbuatan nyata dan keteladanan, yaitu berupa aksi sosial, pemberdayaan, dan akhlak mulia.
Dan yang selanjutnya adalah dakwah bil qalam, penyampaian melalui tulisan. Jadi dakwah tidak hanya bil lisan, bilha, tetapi juga bisa dengan tulisan, yaitu melalui buku, artikel, media sosial, atau konten digital. Yang selanjutnya adalah dakwah fardiyah, dakwah antar individu atau personal approach. Jadi dakwah tidak selalu harus berada di forum dengan jamaah yang banyak, tempat yang sudah ditentukan. Bahkan dakwah pun bisa dilakukan dengan individu satu orang. Jadi dakwah tidak hanya dilakukan di tempat orang banyak, bahkan dakwah antar individu juga perlu. Itu dengan cara melakukan pendekatan, dengan tidak menghakimi, dengan berdiskusi sehingga menimbulkan pemahaman. Kemudian yang selanjutnya adalah dakwah muasyirah, dakwah kontemporer yang memanfaatkan teknologi dan media modern. Dengan kemajuan teknologi, dakwah tidak hanya bisa dilakukan di satu tempat. Kita bisa berdakwah melalui media sosial, televisi, apalagi dengan adanya Facebook, Instagram, YouTube, itu menjadi media di dalam berdakwah, sehingga yang dicapai tidak hanya yang berada di depan, tetapi juga bisa mencapai ke seluruh pelosok dunia bagi mereka yang menggunakan internet. Kemudian, mengapa tafsir maudhu'i penting untuk konsep dakwah saat ini? 1. Memahami dakwah secara komprehensif, yaitu menghimpun semua ayat tentang dakwah, perintah, metode, sasaran, tantangan, memberikan pemahaman utuh, tidak parsial, menghindari pemaknaan dakwah yang sempit hanya pada aspek tertentu. Yang kedua adalah menjawab tantangan zaman. Era kontemporer penuh kompleksitas, globalisasi, digitalisasi, pluralisme, tidak tematik, memungkinkan Al-Quran berbicara langsung untuk menjawab problem dakwah masa kini. Ini adalah beberapa alasan kenapa tafsir maudhu'i penting untuk konsep dakwah saat ini. Yang ketiga adalah merumuskan metode dakwah yang relevan dengan mengkaji ayat-ayat tentang metode dakwah seperti Quran surat An-Nahl 125 yang mana berisi tentang bil hikmah, mau'izah hasanah, yidal billati hiya ahsan. Kita dapat mengembangkan strategi dakwah yang adaptif dan bijaksana sesuai konteks. Dan yang keempat adalah membangun fondasi dakwah yang kokoh. Pendekatan tematik memastikan bahwa konsep dan praktik dakwah kita berlandaskan pada petunjuk Al-Quran secara utuh, bukan sekedar opini atau tren sesaat. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dari pembahasan kali ini ada beberapa kesimpulan yang bisa dijabarkan. Yang pertama adalah tafsir maudhu'i adalah metode tematik yang menghimpun ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tema untuk mendapatkan pemahaman yang utuh. Yang kedua adalah langkah-langkah Al-Farmawi memberikan panduan sistematis dalam melakukan tafsir tematik. Dan yang ketiga adalah dakwah secara bahasa berarti panggilan, secara istilah adalah upaya menyeru ke jalan Islam yang maknanya terus berkembang seiring zaman. Dan yang terakhir adalah di era kontemporer, pendekatan tematik yang sangat urgen untuk merumuskan konsep dakwah yang komprehensif, relevan, dan berlandaskan Al-Quran dalam menjawab tantangan modern. Inilah kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmu yang disampaikan pada kali ini bermanfaat, dan apabila terdapat kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila terdapat kesalahan mohon dikoreksi, bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.